Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali hari ini Rabu 27 Agustus 2025 Faza menyapa Pesona Inspira dalam sajian dialog eksklusif hari ini. Spesial hari ini kita kedatangan narasumber dari Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam program Jaksa Menyapa. Telah hadir bersama Faza di sini ada dua narasumber ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kepala Subbagian Pembinaan, ada Bapak Fajar Yulianto SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Radio Pesona FM, para pendengar yang berbahagia. Baik Pak, izin saya berarti menyapa dengan Pak Fajar, betul? Ya, iya baik. boleh, siap. Pak Fajar, bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu, semangat selalu, dan mudah-mudahan para pendengar juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin, amin ya. Selain ada Bapak Fajar Yulianto, kita juga kedatangan satu narasumber yang lain yang 2 minggu yang lalu juga sudah menyapa Pesona Inspira semua. Ini mungkin salah satu yang dirindukan juga dari Kejaksaan ya. Ini calon jaksa muda ada Kak Alin. Halo. Halo Mbak Faza, ketemu lagi kita. Iya, gimana kabarnya siang ini Kak? Alhamdulillah baik. Ya, semangat ya. Ya Mbak Faza juga semangat. Iya dong, walaupun panas-panas tapi tetap semangat kita. Iya, harus. Harus ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ya Pesona Inspira, hari ini kita akan membahas banyak tentang good governance pada instansi kejaksaan. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan lebih dekat dulu dengan Kepala Subbagian Pembinaan Kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo, Bapak Fajar Yulianto nih. Nih Pak Fajar, apakah baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah nih Bapak kesini? Kalau di Radio Pesona FM memang baru pertama kali ini. Baru pertama. Saya masuk Kejaksaan Wonosobo sekitar 6 bulan yang lalu. Oh itu. iya, berarti baru ya Bapak Siap. baru masuk ke Wonosobo. Sama Kak Alin duluan, Kak Alin ya. Kak Alin berapa bulan? Iya, Iya kan 1 tahun ya. saya, ya. Iya betul. Oke, kalau Pak Fajar sendiri sebelumnya dinas di mana sebelum di Wonosobo ini Pak? Oke, saya ceritakan. Saya kuliah S1 di Jogja, di UGM. Setelah lulus langsung ada pengangkatan, ada penerimaan. Alhamdulillah langsung keterima di Kejaksaan. Mendapatkan SK pertama itu di Ternate tahun 2007, Provinsi Maluku Utara. Kemudian pendidikan jaksa namanya PPJ 2010. Mendapatkan tugas pertama di cabangnya Ternate di cabang Kejaksaan Morotai, Maluku Utara, berbatasan dengan Filipina. Oke, kemudian saya kembali ke Jawa, dekat dengan keluarga di Kejaksaan Salatiga. Kemudian saya mendapatkan promosi kasih pertama di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sebagai kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian mendapatkan jabatan kasih lagi di Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai kasih intelijen. Kemudian yang selanjutnya sebelum saya di Wonosobo, saya mendapatkan jabatan sebagai kasih tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Perbatasan dengan Malaysia. Itu pesonanya adalah ikan arwana super red. Gitu ya. Wah, ikan mahal di sana ya Pak ya. Betul. Wow, berarti cukup jauh dinas-dinas sebelumnya ya Pak ya, dari Jawa Tengah. Kalau aslinya Pak Fajar dari mana Pak? Saya berKTP di Kota Semarang, sekarang home base di Salatiga. Berarti ini termasuk itu. dinas terdekat ya Pak. Ya. Sebelum-sebelumnya kan cukup jauh ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang para pemirsa, saya di Kejaksaan Wonosobo bisa PP. Iya. Setiap hari saya PP. Setiap hari Bapak? Iya. Wow, luar biasa. Mungkin rindu dengan suasana kampung gitu, akhirnya memilih untuk PP gitu Pak. Betul, karena berdekatan dengan keluarga. Kalau dulu di Kalimantan itu mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, sehingga karena sudah sangat dekat dengan keluarga meskipun jarak tempuh itu 2 jam. Dari Wonosobo Salatiga saya alhamdulillah saya rasakan untuk kesabaran dan kemudian jadi
enak, enjoy seperti itu. Luar PP biasa itu. Pak Fajar. Oke, di Wonosobo sebagai kepala subbagian pembinaan ya, dan siap. hari ini kita akan membahas banyak tentang good governance pada instansi kejaksaan. Betul. Memang good governance ini kan lagi banyak dibicarakan, digalakan oleh pemerintah gitu ya Pak ya. Betul. Tapi mungkin kita belum banyak yang tahu nih Pak, sebenarnya apa sih pengertian atau apa itu sebenarnya good governance ini Pak? Ya, jadi terima kasih rekan-rekan pendengar Radio Pesona FM. Good governance itu kalau masyarakat pasti berpendapat adalah pemerintahan yang baik. Tapi kalau kami akan membicarakan tentang good governance, tata pemerintahan yang baik. Kalau yang pemerintahan yang baik tadi itu bahasanya itu adalah good government. Oke. Ya, kalau good governance, tata pemerintahannya. Bagaimana kita sebagai masyarakat itu akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah, baik eksekutif, yudikatif, legislatif dan sebagainya secara optimal. Bagaimana caranya? Bagaimana sistemnya? Itu yang disebut dengan good governance. Oke. Kemudian ada juga ketika sudah tahapan good governance, good government itu menjadi clean government, yaitu pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti ada tahap-tahapan sebenarnya ya Pak ya. Oke, nah tapi kenapa sih instansi ini harus menjadi good governance Pak? Apa nih yang istimewa dan apa yang harus dilakukan di sini Pak? Siap. Yang pertama, good governance sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan stakeholder dalam masyarakat. Setiap kebijakan, setiap pelaksanaan pemerintahan itu harus berorientasi terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabel, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi dan persamaan hak di mata penyelenggara negara. Kemudian mengapa sampai ada good governance itu terjadi, sampai kita diikutkan dan wajib hukumnya oleh pemerintahan kita, dari eksekutif, legislatif dan yudikatif sampai dengan pemerintah daerah, sampai dengan kami di kejaksaan, itu karena awal mulanya sejarahnya adalah Perang Dunia. Di situ ada runtuhnya rezim komunis, Nazi dan sebagainya. Kemudian harus terbentuklah negara, government. Nah, di dalam negara itu harus melayani masyarakat yang bersifatnya adalah sifat sosial, pelayan. Kita bukan sebagai orang yang dilayani oleh masyarakat, tetapi kami yang melayani masyarakat. Dan karena fenomena tersebut, tuntutan publik adalah pelayanan birokrasi menjadi yang baik, sistem yang baik yang mewujudkan suatu keadilan. Seperti itu. Oke, berarti memang kesini ini prinsip dari good governance ini memang sangat dibutuhkan untuk semua instansi pelayanan publik gitu. Betul, ya Pak ya. Sangat untuk sistemnya kita mengetahui dan juga masyarakat, para pendengar Pesona FM tahu bahwa hak-hak masyarakat adalah dilayani. Setiap kegiatan negara itu pasti hubungannya, tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi mohon maaf para pendengar, mungkin ketika ada sistem di pemerintahan seperti kami di kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo mungkin ada yang sedikit kurang dan sebagainya, masyarakat berhak untuk menilai, mengkritik dan sebagainya. Itulah salah satu kecil pengertian good governance. Seperti itu. Berarti menerima segala masukan dari masyarakat gitu betul, ya Pak ya. Betul. Dukungan yang positif, masukan positif membangun. Betul. Oke, tapi kalau dengan good governance sendiri Pak, bagaimana ini berjalan? Apa saja sebenarnya poin-poin di dalamnya Pak? Oke, terima kasih. Birokrasi yang bekerja itu harus menghadirkan prinsip-prinsip akuntabilitas, berarti keterbukaan, transparansi, adanya laporan pertanggungjawaban, kemudian peduli terhadap stakeholder, peduli terhadap masyarakat, adanya kesetaraan, tidak ada pembagian. Contoh, ketika pelayanan kami kejaksaan itu kan melayaninya adalah penegakan hukum. Ya, ada sistem namanya di hukum,
Di hukum sendiri di Indonesia namanya kesetaraan masyarakat di muka hukum. Seluruh masyarakat siapapun itu, tidak ada memandang itu pejabat ataupun masyarakat kecil dan sebagainya, itu kedudukannya sama di mata hukum. Kalau dia sebagai saksi, bagaimana prosedurnya? Kalau kemudian ternyata dia melakukan tindak pidana, ada prosedurnya, pemanggilan, kemudian dilakukan klarifikasi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sebagai tersangka itu ada hak-haknya yang harus dipenuhi. Contohnya dia harus didampingi penasihat hukum atau tidak, atau kemudian negara yang menyediakan penasihat hukum. Kemudian ketika beracara di pengadilan itu sifatnya adalah gratis dan sebagainya, itu harus diberitahukan. Itulah sedikit prinsip-prinsip dalam bekerja di good governance seperti itu. Terakhir ada efisiensi dan visi strategis atau pola di suatu kelembagaan sehingga bisa melayani terhadap masyarakat, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa prinsip yang memang ini harus dilakukan, ya Pak ya. Tidak hanya mungkin tidak hanya secara instansi, tapi juga individu juga harus menerapkan ini ya Pak ya. Oke, nah tapi ada yang terlewat Pak tadi kan Pak Fajar ini merupakan kepala subbagian pembinaan ya. Nah ini mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu Pak, sebenarnya subbagian pembinaan ini seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi kenapa kami memilih judul Good Governance itu sehubungan dengan tupoksi kami, tugas pokok fungsi kami di bagian pembinaan. Di pembagian pembinaan adalah lembaganya Kejaksaan Negeri Wonosobo. Subbagiannya adalah kami melayani pertama kepegawaian. Jadi semua jaksa fungsional, kemudian yang struktural, para pimpinan, Ibu Kajari, kemudian para kasih, kasubsi, tadi yang saya sebutkan fungsional itu jaksa fungsional. Di situ juga ada staf dan sebagainya. Itu kan pasti tiap bulan mendapatkan gaji, seperti itu. Itu tugas kami yang menilai apakah layak diberikan gaji. Kemudian kita mendapatkan hak juga namanya remunerasi atau tunjangan kinerja. Itu berdasarkan basis kinerja. Jadi kayak tadi disampaikan nanti narasumber satunya Mbak Alin, calon jaksa muda ini, itu ketika Mbak Alin membantu jaksa melakukan penelaahan, kemudian meneliti berkas perkara, membantu jaksa dan sebagainya, membuat dakwaan dan sebagainya, itu menjadi suatu komponen untuk penilaian mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti itu. Kemudian hak-haknya, contoh ketika ini Mbak Alin sebagai calon jaksa itu statusnya kemarin itu CPNS, kemudian akan mendapatkan status PNS kalau sudah melewati pendidikan. Seperti itu. Ketika sudah melaksanakan pendidikan, syaratnya harus dicek kesehatannya, jasmani dan rohaninya, kami yang menyediakan, kami yang memfasilitasi. Tujuannya ketika di dalam intern kami sendiri di Kejaksaan Wonosobo itu sudah berjalan baik, pasti pelayanan kepada masyarakat itu berjalan. Apa saja pelayanan di kejaksaan itu kami memfasilitasi bidang-bidang seperti bidang pidum, itu ada jaksa itu pasti sidang ya, melakukan penuntutan, kemudian ada melaksanakan kegiatan tilang dan sebagainya, kemudian Pitsus melakukan pemeriksaan dan sebagainya, kami memfasilitasi gedungnya, memfasilitasi ATK-nya dan sebagainya. Sehingga satu kesatuan pelayanan kami kepada intern akan berdampak pelayanan kepada ekstern, kepada masyarakat. Seperti itu. Berarti memang di bawah Pak Fajar ini melayani kebutuhan internal di kantor kejaksaan seperti itu ya Pak ya. Gaji, tunjangan yang tadi saya sebutkan, kemudian perlengkapan. Nah, jadi rekan-rekan bidang itu membutuhkan komputer, membutuhkan printer, membutuhkan kendaraan, servis kantor biar tidak bocor dan sebagainya. Itu berada di ranah kami, baik dari perencanaan, kemudian dianggarkan dari Kejaksaan Agung, kami kemudian melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian kita sebagai bentuk transparansi, akuntabel, keterbukaan, kami buatkan seluruh kegiatan itu dalam bentuk tertulis, ada bukti dukungnya, kita serahkan pimpinan. Ketika itu kemudian kita juga
ada pemeriksaan baik dari intern kami dari kejaksaan, itu ada 2, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kami dilakukan pemeriksaan, kemudian dari masyarakat dan juga dari BPK atau BPKP, sehingga benar-benar gedung kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo di Ngasinan itu bangunannya besar, rapi, bersih. Itu bentuk transparansi kami bahwa memang ada anggarannya, kita pergunakan memang sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Oke deh. Nah, kalau Kak Alin sendiri berarti apakah juga masuk dalam sebagian pembinaan ini atau di bagian yang lain nih Kak Alin? Kalau saya tetap ikutnya di bidang Intel ya. Cuma kalau untuk urusan kepegawaian tetap di bawah bagian pembinaan juga. Untuk nggak cuma berlaku buat saya juga, tapi seluruh pegawai yang ada di kantor, seperti itu Mbak Faza. Apalagi saya bisa menambahkan contoh kalau kayak Mbak Alin calon jaksa, pegawai itu kan punya hak namanya cuti. Oh iya, betul. Kami yang memfasilitasi. Jadi ketika beliau mengajukan cuti, kita punya program, punya aplikasi dari Kejaksaan Agung namanya Kejaksaan Mobile. Kemudian harus mengajukan cutinya melalui sistem. Kemudian atasan langsung yaitu tadi disebutkan Mbak Alin, Pak Kasih Intel, beliau di bidang Intel, akan mendapatkan persetujuan kemudian oleh pimpinan Ibu Kajari yang kemudian ACC itu sudah langsung masuk di dalam sistem, kemudian datanya cutinya berkurang, kemudian kapan dipergunakan lagi dan sebagainya. Hak-hak Mbak Alin. Contohnya lagi ketika sudah CPNS, PNS kan dari 80% gajinya menjadi 100, itu kami yang melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita ajukan, nanti setelah proses SK PNS-nya keluar, gajinya sudah 100%, contohnya seperti itu. Gaji berkala dan sebagainya. Iya, berarti itu ini contoh-contohnya seperti itu. Iya, Kak Alin harus baik-baik sama Pak Fajar nih ya. Ya, siap perintah Bapak. Oke. Tapi Pak Fajar, kita kembali lagi ke good governance tadi ya, di mana governance ini apakah juga ada pilar-pilar tertentu gitu Pak untuk bisa sinergis yang bisa dijalin di Kejaksaan sendiri Pak, seperti apa? Oke, terima kasih. Prinsip good governance itu harus ada interaksi 3. Ya, 1 negara sendiri yang memiliki lahan, memiliki lokasi, memiliki tanahnya, udara dan airnya. Kemudian negara itu sebagai perwujudan sesuatu yang harus independen, itu memiliki masyarakat, civil society, juga memiliki pihak yang mendukung negara. Siapa itu? Sektor swasta, pengusaha, kemudian pihak-pihak yang bisa menghasilkan penghasilan untuk negara, yaitu pajak dan sebagainya. Itu ketiga-tiganya harus bekerja sama. Bentuknya apa? Melalui suatu undang-undang. Tidak mungkin negara berjalan baik bila tiga-tiganya ini saling melangkahi, saling mendahului, tidak bekerja sama. Bentuk mereka bekerja sama, negara, pemerintah, masyarakat atau civil society dan juga dari pengusaha atau dari sektor swasta, itu bekerja samanya pasti ada peraturannya, ada undang-undang yang memang mewajibkan, memang melaksanakan mereka sehingga terpenuhi semuanya, seperti itu. Jadi contoh state atau negara itu yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ada eksekutif, di situ ada pemerintah, presiden, di bawahnya menteri-menteri, di bawahnya pelaksananya pembantu, di situ ada gubernur yang mewakili provinsi, kemudian ada bupati atau wali kota yang melaksanakan tugasnya melayani masyarakat di tingkat kabupaten atau kota dan sebagainya. Kemudian ada yang melaksanakan sistem keamanannya, yaitu kepolisian, TNI. Kemudian ada yang melaksanakan kebijakan penegakan hukum seperti kami di Kejaksaan, ada advokat, pengacara dan sebagainya. Bidang kesehatan ada dokter dan sebagainya, itu state atau negara. Kemudian dibiayai juga sama siapa selain dari negara?
ada namanya sektor swasta. Para pengusaha-pengusaha yang mendirikan pabrik, yang menanamkan investasi di negara dan sebagainya, membangun jalan, membangun gedung dan sebagainya, itu ada di bagian pembiayaan. Negara sudah punya uangnya dari pajak, tapi pajak itu didapatkan dari sektor swasta maupun juga dari masyarakat. Yang paling utama adalah masyarakat sendiri. Masyarakat di situ selain orang yang menerima manfaat dari negara dan juga dari sektor swasta, masyarakat itu punya prinsip untuk juga mengawasi negara. Nah, seperti itu. Contohnya ormas, LSM, gerakan sosial dan sebagainya, seperti itu. Iya, jadi memang harus ada 3 pilar tadi ya Pak ya, yang betul. harus saling bekerja sama. Oke, nah Pak Fajar, kita masih akan berbicara banyak nih, kita belum tahu bagaimana sih langkah-langkah untuk bisa mewujudkan itu semua ya Pak ya, dan betul. kira-kira bagaimana pelaksanaannya ini di kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo. Tapi sebelum lanjut, kita akan mendengarkan jeda iklan berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo masyarakat Kabupaten Wonosobo tercinta, sudahkah Anda membayar pajak bumi dan bangunan hari ini? Ingat, kewajiban membayar PBB adalah bentuk kontribusi kita dalam pembangunan daerah. PBB sepenuhnya akan dipergunakan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Hindari sanksi denda dengan membayar PBB sebelum jatuh tempo, tanggal 30 September 2025. Pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1% maksimal sampai 24 bulan. Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank Jateng atau nikmati kemudahan pembayaran secara online melalui Bima Mobile Bank Jateng, Shopee, Tokopedia, OVO, dan GoPay. Selanjutnya bisa cek status pembayaran di pbb.wonosobokap.go.id. Jadi, tunggu apa lagi? Bayar PBB-mu, wujudkan Wonosobo maju, mandiri, dan sejahtera. Iklan layanan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Kenapa sih kusut banget? Dari kemarin aku lihat ngelis undangan kok nggak selesai-selesai. Mau aku bantuin gak nih? Iya nih, pusing banget misahin undangan online sama undangan manual. Mana masih bingung lagi milih vendor percetakan undangan yang bagus. Gimana ya? Ngapain bingung? Kalau mau bikin undangan, percayakan sama Undangan Wonosobo aja. Desain undangannya bagus-bagus dan bisa bikin berbagai macam undangan loh. Oh iya? Emang di mana sih workshopnya? Nih, workshopnya ada di Ruko Honggo Derpo sebelah Optik Sambas. Di Undangan Wonosobo juga menerima pesanan berbagai macam undangan, baik custom maupun blanko. Di sana juga bisa bikin ID card, nota, stiker, figura, buku Yasin, bahkan undangan website juga bisa tahu. Wow, lengkap ya. Kamu ada sosial media dan kontaknya nggak? Pastinya ada dong. Nih, aku kasih Instagramnya @undangan_wonosobo. Buat WhatsAppnya di 0852 2699 1771. Oke, aku catat ya. 0852 2699 1721. Aku juga follow IG-nya deh. Wah, Undangan Wonosobo beneran recommended. Makasih ya. Bersinar lembut, kue-kue hangat menyapa lewat aroma. Roti-roti lembut-lembut di tangan, setiap gigitan kenangan masa lalu. Ada cerita di balik tepung dan gula, setiap adonan menyimpan rasa. Mari kita berbagi, mari kita cicipi segala keajaiban dalam setiap resep. Anya Bakery selalu terdepan, Anya Bakery untuk semua. Anya Bakery pilihan kita. Anya Bakery selalu di hati. Ada cerita di balik tepung dan gula, setiap adonan menyimpan rasa. Mari kita berbagi, mari kita cicipi segala keajaiban dalam setiap resep. Dialog hari ini, dialog hari ini.
Iya, Pesona Inspira Anda masih mendengarkan saja dialog eksklusif hari ini. Spesial masih bersama Fajar dan juga dua narasumber kita dari Kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo. Ada Pak Fajar dan juga Kak Alin siang hari ini. Masih semangat ya? Masih, iya. Nah, untuk Pak Fajar dan juga Kak Alin ya, tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang apa sih sebenarnya good governance, prinsipnya seperti apa, dan juga pilar-pilarnya. Tapi kita ingin tahu nih gimana sih sebenarnya satu buah instansi ini bisa menjadi instansi dengan predikat good governance ini, Pak. Mungkin Pak Fajar atau Kak Alin silahkan nih. Oke, sedikit dulu, nanti mungkin ditambahkan calon jaksa yang hebat saya ini, Mbak Alin. Ya, jadi Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai bagian dari eksekutif, ya, pihak eksekutif di pemerintahan Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum. Jadi kami Kejaksaan Negeri Wonosobo itu melaksanakan pelayanan dalam penegakan hukum seperti ketika ada perkara tindak pidana umum seperti pencurian, kemudian pembunuhan atau judi dan sebagainya, itu kami layani dengan baik dari itu penerimaan berkas perkara dari pihak kepolisian, kita meneliti secara profesional, kemudian kita melaksanakan penegakan hukumnya dengan keadilan. Jadi tidak ada pembedaan, mohon maaf, tersangka tindak pidana ini karena punya jabatan dan sebagainya, kita nyatakan pelayanannya berbeda, dia boleh keluar dari tahanan contohnya, atau dilakukan di tahanan kota atau tahanan rumah. Tidak, semua kalau ketentuan pasalnya memang dilaksanakan itu kewajibannya adalah tahanan rutan atau rumah tahanan, kita pasti akan tahan di rutan. Kemudian contohnya seperti itu. Kemudian dalam hal penuntutan di penanganan perkara itu kita pastikan bahwa apakah sudah ada dari pihak korban itu sudah ada perdamaian atau tidak. Kemudian kalau memang tidak, bagaimana bentuk rasa keadilan dan sebagainya, kita pasti perhitungkan semuanya, termasuk dalam hal penanganan tindak pidana narkotika di Wonosobo juga banyak. Kemudian kita juga perkaranya tuntutannya tinggi-tinggi dan hakim pun juga putus tinggi-tinggi. Ya, di atas 4 tahun semuanya biasanya seperti itu. Wow. Itu salah satu bentuk kita melakukan tugas kita untuk ikut menjaga namanya good governance, karena negara ada untuk tujuannya untuk masyarakat. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan selain tadi pelayanan penegakan hukum, ada Mbak Alin contohnya di bidang intelijen itu ada kita di sekolahan baik SMP SMA ada namanya kegiatan jaksa masuk sekolah ya. Jaksa masuk sekolah itu kita memberi penyuluhan bagaimana bahayanya narkotika, kemudian kita memberikan penyuluhan tentang kenakalan remaja, bagaimana dampak medsos, dampak bullying, tindak pidana bullying dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pencegahan. Termasuk seperti ini, kita kegiatan Jaksa Menyapa ini adalah bagian dari tugas intelijen dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana tindak pidana itu jangan sampai dilakukan. Nanti konsekuensinya ada namanya penjara, ada namanya tuntutan pidana. Mohon maaf kalau narkotika atau pembunuhan sampai dengan pembunuhan dengan direncanakan itu bisa sampai dengan hukuman mati atau seumur hidup dan sebagainya. Nah, itulah bentuk-bentuk kita penegakan. Dan mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak Alin, kita punya namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Bagaimana prinsip-prinsipnya nanti Mbak Alin bisa jelaskan. Masuk kita di tahun 2020 ya Mbak Alin ya, kita sudah mendapatkan predikat dari Kemenpan RB 2020 itu WBK, wilayah bebas dari korupsi. Itu salah satu penghargaan tinggi. Kalau tertingginya nanti BBBM. Seperti itu ya, kita dapat WBK itu sudah sangat luar biasa karena saya tidak untuk mendeskripsikan di Kabupaten Wonosobo, tapi beberapa sudah ada yang mendapatkan, tapi memang sangat susah untuk mendapatkannya. Ada prosesnya gitu ya Pak ya. Ada dari rumah sakit juga dilakukan penilaian, kalau mengajukan Pukosmas
dari Polres, dari Kodim, dari Kejaksaan sendiri dan sebagainya. Nah, kemarin kita di tahun 2025 ini kita sudah masuk tahap selanjutnya di WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berarti ketika sudah bebas dari korupsi, tahap selanjutnya adalah penilaian WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu kita sudah dimasukkan nominasi, tapi memang mungkin pelayanan kita kepada masyarakat perlu kita tingkatkan lagi. Mungkin tahun 2026 kita bisa mendapatkan, amin. Nah, itu nanti bisa Mbak Alin jelaskan apa itu WBK, WBBM dan sebagainya. Bagaimana pelaksanaan WBBM yang kita laksanakan kemarin di 2025 kan sudah tahu. Mungkin bisa jelaskan. Ini juga mungkin sesuai dengan pertanyaan yang masuk via WhatsApp ya Bapak ya. Ada Santo di Kalibeber nih. Apakah saat ini Wonosobo sudah menerapkan good governance? Kalau sudah, apa indikasinya nih? Dan apa juga yang perlu dibenahi? Mungkin ini juga sejalan dengan apa yang tadi disampaikan ya. Ini juga bisa disampaikan oleh Kak Alin. Apa sebenarnya juga yang sudah banyak dilakukan oleh Kejaksaan sejauh ini? Silakan. Oke, mohon izin Bapak, terkait dari good governance yang sudah diterapkan di Satker kami, tadi sudah dijelaskan kita sudah mendapatkan predikat WBK. Untuk lebih singkatnya ya Mbak, WBK sendiri adalah wilayah bebas dari korupsi, yang mana predikat ini diberikan kepada unit kerja atau instansi pemerintah yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian fokusnya adalah pada pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi, sistem pengawasan, serta pelayanan publik yang transparan. Jadi untuk mendapatkan WBK ini juga tidak mudah, kita melalui beberapa seperti tahapan gitu, proses-proses yang tidak mudah juga untuk mendapatkan predikat WBK ini. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ya Pak izin, kita sudah mendapatkan predikat WBK ini, dan terakhir kemarin di 2025 ya, kita sedang dalam proses menuju WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini tingkatannya lebih complicated lagi ya daripada WBK sendiri, karena WBBM sendiri merupakan level yang lebih tinggi dari WBK. Bukan hanya bebas dari korupsi, tetapi juga berorientasi penuh pada pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, dan melayani masyarakat dengan prima, seperti itu. Oke, jadi banyak ya. Kalau betul. tadi juga sudah disampaikan seperti jaksa masuk sekolah, jaksa masuk sekolah terkait JMS ini sendiri merupakan program dari bidang intelijen juga, dengan tujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar agar sejak dini memahami hukum dan menjauhi dari pelanggaran. Karena seperti yang kita tahu, teknologi semakin canggih ya Mbak, bisa diakses bahkan mungkin anak SD, anak SMP udah punya TikTok. Betul. Padahal saya sendiri baru punya TikTok tuh mungkin 3 tahun yang lalu ya Mbak. Makanya itu kita melakukan pencegahan gitu, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diinginkan, seperti ada bullying atau mungkin pelanggaran terkait undang-undang ITE gitu. Karena zaman semakin canggih, jadi kita juga mesti melek teknologi juga begitu Mbak. Nah ini memang berkaitan sekali dengan media sosial yang saat ini juga sangat gencar digunakan, tidak hanya oleh anak-anak, orang-orang produktif di Indonesia, tapi semua umur juga bisa mengakses ya. Dan banyak juga nih Pak, ada berbagai statement negatif nih yang dilontarkan oleh masyarakat kepada pemerintah Indonesia, masih tidak percaya dan lain sebagainya, kemarin juga muncul gitu. Nah ini banyak hal mendasar yang ternyata perlu diperbaiki gitu Pak. Nah kira-kira apa nih yang berpengaruh terhadap clean dan good governance sendiri ini Pak? Peran serta masyarakat sehingga good governance itu terwujud menjadi clean governance, itu sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 5 dan 42 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal Undang-Undang yang sudah diperbarui Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang 20 Tahun 2001 maksudnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di situ tata cara atau peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu terbuka lebar. Sehingga bagaimana pelayanan kami kepada masyarakat, bagaimana kalau kita
akan melakukan tindak pidana korupsi itu masyarakat punya kewenangan, ataupun ketika masyarakat melihat contoh di jalan ada jalan berlubang, padahal baru 1 bulan yang lalu jalan itu dilakukan pengaspalan atau perbaikan. Nah, itu bisa melaporkan kepada kejaksaan. Oh, ini ada dugaan atau dugaan tidak pidana korupsi dan sebagainya. Itu salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam ikut serta dalam perwujudan good government dan menjadi clean government. Dan juga kewajiban negara ketika masyarakat itu sudah berperan aktif, itu negara harus hadir dalam pemberian penghargaan. Ya, sehingga kami di kejaksaan itu selalu dalam kegiatan jaksa menyapa seperti ini ataupun jaksa masuk sekolah, kami juga ada namanya di intelijen jaksa jaga desa ya. Jaga desa, sehingga kepala desa itu jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi. Bagaimana dana desa, dana transfer desa itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan di desa tersebut, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagainya. Itu kami selalu memberikan penghargaan kepada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan itu. Juga kita kalau masyarakat yang melaporkan ke kami, kita pasti akan jaga kerahasiaannya. Karena memang ada namanya Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Kemudian masyarakat itu akan bisa dilindungi identitasnya dan sebagainya. Mohon maaf karena yang namanya tindak pidana korupsi itu pasti musuhnya juga banyak dan sebagainya. Sensitif juga ya Bapak ya. Sensitif. Sehingga negara, yaitu kami, hadir untuk melayani masyarakat juga feedback kepada kami dalam hal pelaporan, dalam hal mendukung kami dan sebagainya. Iya, jadi memang dari rakyat untuk rakyat gitu ya Bapak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak yang masuk di WhatsApp, ada dari Titi di Jarak Sari. Mau tanya Mbak Faza, agak melenceng dari topik nih katanya, tapi mau tahu kalau di Wonosobo itu seberapa banyak kasus yang ditangani dengan restoratif justice. Nih, wah. Ini pertanyaannya, silakan Pak. Terima kasih. Wah, kalau restoratif justice nanti mungkin ada bidangnya, yaitu bidang tidak pidana umum. Tapi saya sedikit memberi gambaran. Pertama, penanganan atau penegakan hukum itu tidak hanya yang tadi saya sebutkan. Kami dari Pak Polisi dapat SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, adanya tidak pidana seperti itu. Kemudian ada pemberkasannya dikirim ke kami neliti, tapi juga kita melihat dari sisi kemanusiaan. Apakah perkara-perkara tersebut layak untuk didamaikan? Setelah didamaikan, apakah perkara tersebut layak untuk tidak perlu dinaikkan ke pengadilan? Sehingga tidak semua penanganan perkara tindak pidana umum itu masuk penjara atau masuk bui kalau masyarakat tahunya ya, seperti itu. Bagaimana sistemnya? Kami dari Kejaksaan Agung sudah memberikan pedoman tentang apa itu restoratif justice, penegakan hukum di luar pengadilan dengan mengutamakan penyelesaian sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Dan sifatnya nanti membantu. Yang pertama, pedoman yang kami harus jalankan, tindak pidana itu ancaman hukumnya di bawah 5 tahun. Pelaksanaan restoratif justice itu. Kemudian wajib hukumnya adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Entah itu perdamaian dengan syarat. Contoh, kalau perdamaian dengan syarat, saya nendang Mbak Alin, sakit, masuk rumah sakit Mbak Alinnya, kemudian diobatin, ada biaya obatnya di situ. Itu saya memberikan ganti biaya berobatnya atau permintaan maafnya dan sebagainya, itu namanya dengan syarat, kan seperti itu. Tapi ada juga permohonan damainya itu tanpa syarat. Korbannya sudah memaafkan karena tahu kondisi pelakunya dan sebagainya. Contoh di beberapa media sosial atau di berita bahwa ada contoh nenek-nenek mencuri kayu bakar di hutan, di situ hutan produksi, contohnya seperti itu. Sehingga memang kenapa dia mencuri atau dia mengambil itu karena tuntutan ekonomi, bukan karena niat jahat
atau mens rea, contohnya seperti itu. Kemudian korbannya mungkin dari negara atau perorangan, korbannya memaafkan, itu yang kita bisa laksanakan. Jadi kita ketemukan antara korban dengan pelaku, kemudian kita bekerja sama dengan bidang intelijen, ada Mbak Alin ini, kita profiling namanya. Pelakunya dan juga korbannya. Satu, pelakunya, apakah orang itu orang yang berada atau tidak? Kenapa dia melaksanakan tindak pidana itu? Latar belakangnya ekonomi atau memang mohon maaf orang itu memang jahat? Kan seperti itu dan sebagainya. Itu wajib kita profiling dalam bentuk video. Yang itu harus kita laporkan kepada sampai dengan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Pak Jampidum. Kita expose di beliau melalui sarana Zoom. Dan apakah disetujui atau tidak itu kewenangan pimpinan. Gitu. Berarti prosesnya panjang ya Pak ya. Dan yang terakhir penilaian disetujui atau tidak kami mendasarkan setelah itu damai, apakah ada feedback kepada pelaku. Apa itu? Contoh, ketika yang tadi saya sebutkan tindak pidana pencurian, orangnya terdesak karena ekonomi, tidak punya pekerjaan, anaknya membutuhkan susu, contohnya seperti itu. Akhirnya bagaimana kita berkomunikasi, kejaksaan berkomunikasi dengan pemerintah daerah atau kepala desa setempat, sehingga mohon maaf pelakunya itu bisa dikerjakan. Bahkan di beberapa tempat yang kami ikuti Zoom, ada video beberapa kejaksaan itu, bahkan si korbannya yang memberikan pekerjaan atau memberikan manfaat kepada pelakunya, sehingga pelakunya itu bisa mandiri lagi dan tidak mengulangi lagi dan sebagainya. Itu salah satu bentuk restoratif justice yang ada di kejaksaan. Dan kalau di Kejaksaan Wonosobo untuk tahun 2025 ini sepengetahuan saya, tapi nanti bisa direvisi oleh bidang tindak pidana umum, itu sekitar sudah 4 atau 5. Itu ada targetnya dari Kejaksaan Agung ya, memang sudah ada target dan sebagainya, sehingga bagaimana kemanusiaan kita yang bekerja tidak hanya menahan, menangkap orang, menghukum tinggi orang, tidak seperti itu. Tapi memang ada kalanya kita memang harus melaksanakan hukuman dengan penuntutan yang tinggi. Yang tadi saya contohkan narkotika, kemudian pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan sebagainya. Beberapa juga yang menjadi pilihan pimpinan, salah satunya juga geng motor, kemudian mohon maaf penjambretan tapi dengan yang kekerasan, namanya pencurian dengan kekerasan. Nah, itu juga menjadi perhatian, sehingga tidak mungkin karena ancamannya itu pasti sudah di atas 5 tahun kalau yang seperti itu. Berarti juga harus melihat banyak faktor, betul, ya Bapak ya. Betul. Baik, Pak Fajar dan juga Kak Alin, ini nggak terasa perjumpaan kita, obrolan kita sudah hampir sampai di ujung ini ya. Luar biasa karena memang 1 jam itu tidak terasa Bapak, banyak yang harus kita bahas ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya karena memang waktunya sudah jam 13.56 Bapak. Siap. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin mendengar satu pesan atau mungkin closing statement dari Pak Fajar dan juga Kak Alin terkait dengan tema kita hari ini ya, good governance, utamanya pada instansi kejaksaan atau juga di instansi lainnya. Silakan mungkin dari Kak Alin dulu nih. Untuk pesan terakhirnya ya di penghujung acara ini terkait dengan good governance ini, lebih ke bahwa good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik itu bukan hanya sebuah konsep, melainkan sebuah kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Good governance sendiri dapat terwujud apabila pemerintah mampu menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan penegakan hukum secara konsisten. Namun yang tidak kalah penting dari good governance sendiri adalah peran kita sebagai masyarakat. Sebab tanpa masyarakat yang aktif, kritis dan beradab, tata kelola pemerintahan yang baik akan sulit tercapai. Jadi mari kita bersama-sama mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dengan cara-cara sederhana seperti taat hukum, tidak melakukan praktik-praktik koruptif, ikut serta dalam musyawarah dan berani menyampaikan aspirasi tentunya dengan cara yang sopan. Oke, ya itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat ya. Baik, dan Pak Fajar silahkan untuk closing statement di perjumpaan kita siang hari ini. Ya, terima kasih. Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai
bagian dari negara, yaitu di bidang eksekutif. Tugasnya adalah melaksanakan penegakan hukum. Kami telah melaksanakan prinsip-prinsip good governance yang tadi disebutkan oleh Mbak Alin, sehingga tahun 2020 alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan penghargaan predikat WBK, bebas dari korupsi, wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB, yang mana itu bukti bahwa kami sudah menjalankan baik dari awal kantor kami, datang masyarakat sampai dilayani, sampai keterbukaan dan sebagainya itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga memohon kepada masyarakat, para pendengar Pesona FM, dukungan berupa ketika ada sesuatu yang ganjil dalam hal tindak pidana korupsi, ada jalan yang berlubang, ada di dinas ini contohnya atau apa, bisa diberitahukan kepada kami sehingga kami bisa menjalankan tugas kami di bidang tindak pidana khusus, yaitu penegakan pencegahan tindak pidana korupsi, baik sampai dengan kita bisa menjalankan ini temuan ada tindak pidananya, kita bisa sampai naikkan ke persidangan pengadilan seperti itu. Yang terakhir tadi sudah saya sampaikan, masyarakat punya kewenangan untuk melaporkan itu sesuai dengan pasal 41 ayat 5, pasal 42 ayat 5, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa masyarakat berhak untuk melaporkan, untuk meminta data kepada pemerintah daerah, kepada kami dan sebagainya. Kami akan pilih data mana yang ini menjadi rahasia, data mana yang ini menjadi konsumsi publik. Kita harus benar-benar transparan yang tadi disebutkan oleh Mbak Alin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami minta dukungan kepada masyarakat sekali lagi. Dalam penegakan hukum kami berhak untuk mendapatkan. Terima kasih. Baik Pak Fajar dan juga Kak Alin, itu dia tadi ya terkait dengan perbincangan kita bagaimana mewujudkan instansi good governance dan juga clean governance. Terima kasih untuk perjumpaannya Pak Fajar dan juga Kak Alin. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa lagi dengan tema menarik lainnya. Dan kita ucapkan selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi dan akhirnya terima kasih Mbak Faza. Terima kasih juga. Akhirnya saya pamit dalam sajian dialog eksklusif hari ini. Kita jumpa minggu depan di jam yang sama dalam sajian yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.